Selamat pagi, sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sekarang marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur ketika kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan membuka hati pikiran kami, sehingga kami betul-betul boleh dengan jujur kami berkomunikasi denganmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi ini diambil dari buku Mazmur, pasalnya 69 ayat yang ke-6. Dalam bahasa Simalungun dikatakan, Ham naibata, iboto hamdo haoto onku, anjaha salah nahubahen seng ponop humbamu. Dalam bahasa Indonesia, ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Bapak Inan yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan. Dan ketika seseorang melakukan kesalahan, mungkin itu bisa terjadi secara berulang-ulang. Atau bisa juga dengan belajar, dengan didikan, maka kesalahan itu tidak lagi berulang. Ada juga orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum negara atau hukum masyarakat, tradisi, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kesalahan itu bisa menjadi kesalahan yang besar, pelanggaran yang besar, atau juga mungkin itu merupakan suatu kesalahan kecil. Tetapi ada yang pasti kita temukan adalah bahwa ketika melanggar salah satu hukum ataupun melakukan kesalahan, banyak orang yang khawatir akan tertangkap atau dihukum. Katakanlah misalnya ada orang yang berkendara di jalan raya, ketika dia memacu kendaraannya dengan kencang, dan ketika dia ugal-ugalan, dia akan merasa lebih nyaman kalau tidak ada polisi. Tapi ketika ada polisi, dia akan segera untuk mengurangi kecepatannya. Bahkan ketika ada polisi juga, orang-orang yang berkendara dengan slow juga, dengan lambat juga, akan merasa khawatir. Entah kenapa. Pada perikop kita pada hari ini, juga tentang seorang yang melakukan kesalahan, yaitu Raja Daud yang telah berdosa di hadapan Tuhan dan ia sadar ia sudah melakukan kesalahan. Dia merasakan kesesakan akibat dari kesalahan yang dia perbuat. Dia merasa dalam keadaan yang genting dan bahaya. Dalam kesesakannya itu, Daud berdoa. Dan dalam perikop kita hari ini, kita mengenal bagaimana Daud menghadapi Tuhan. Dalam doanya, dia mengakui kesalahan-kesalahannya kepada Tuhan. Dia mengaku, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tumpuan. Aku terperosok ke air yang dalam, dan arus banjir menghanyutkan aku. Daud merasa lesu, bahkan dia merasakan kerongkongannya kering. Dia berharap Tuhan yang akan memulihkan dahaganya. Dia merasakan matanya pudar, dan dia mengharapkan pertolongan Tuhan untuk bisa melihat dengan lebih nyata. Ia berseru-seru kepada Tuhan, selamatkanlah aku ya Tuhan Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Daud tahu bahwa Tuhan mengetahui apa yang dia perbuat, dan dia sudah mengakui kesalahannya, bahwa itu adalah jelas di mata Tuhan, dan bagi Tuhan, kesalahan tetaplah kesalahan. Bapak Inang dan juga jemaat dikasihi Tuhan, ketika seseorang melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, mungkin pada umumnya orang akan merasa tidak takut kalau tidak ada yang tahu. Mereka seringkali merasa dapat terbebas dari hukuman, merasa terbebas dari penghakiman, karena tidak ada yang melihat. Karena orang tidak dapat melihat Tuhan secara langsung, maka banyak juga orang yang sering berpikir bahwa Tuhan tidak bisa melihat ketika mereka melakukan kesalahan. Banyak orang yang berpikir mereka bebas dan aman karena tidak ada seorang pun yang menjadi saksi. Tetapi Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan bisa melihat setiap kesalahan. Tuhan bisa melihat setiap yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Bukan hanya dosa yang secara fisik yang terlihat oleh Tuhan, bahkan dosa yang tak terlihat secara fisik pun. Dosa dari pikiran, dosa dari hati, setiap umat itu tidak tersembunyi dari Tuhan.
Dalam hati dan pikiran manusia, banyak orang yang akan membenci orang lain, melakukan dosa dari pikirannya, dan juga melakukan kesalahan pelanggaran dalam hatinya. Mereka merasa seolah-olah Tuhan tidak melihatnya. Tetapi ternyata Tuhan Sang Maha Tahu melihat apa yang ada dalam pikiran maupun hati manusia. Tuhan tahu ketika seseorang melakukan kesalahan di depan Tuhan. Nah, oleh karena itu, satu-satunya cara untuk terbebas dari rasa bersalah adalah mengakuinya di depan Tuhan dan berpaling dari dosa. Jemaat dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Daud mengatakan dalam doanya kepada Tuhan dengan jujur bahwa dia melakukan dosa. Dia mengatakan dia melakukan kebodohan. Dan dia mengakui bahwa Tuhan melihat setiap tindakan yang dia lakukan. Dia mengetahui bahwa Tuhan juga tahu apa motif, apa yang ada dalam pikiran maupun dalam perasaan kita. Pada saat kita menyimpang dari aturan Tuhan, baik secara fisik maupun mental dan pikiran, Tuhan tahu itu tidak akan tersembunyi dari Tuhan. Oleh karena itu, jemaat dikasihi Tuhan, apakah yang dapat kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan? Dari pengalaman Daud di sini, dia berdoa dengan jujur kepada Tuhan. Dia mengungkapkan itu semuanya kepada Tuhan. Dia tidak mencoba menyembunyikannya dari Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa yang telah kita lakukan. Mari datanglah kepada Tuhan dan juga melakukan pengakuan kepada Tuhan. Serahkanlah dosa itu kepada Tuhan agar Tuhan yang mengampuninya. Tuhan sedang menunggu dan siap mengampuni setiap kesalahan yang kita lakukan, apapun alasan yang kita berikan. Daripada kita menyembunyikan kesalahan dari Tuhan, pilihan terbaik adalah kita meminta Tuhan mengampuni kesalahan kita. Mari kita berdoa pada hari ini agar kita mengenal kasih Tuhan, mengenal belas kasihan Tuhan kepada kita, agar kita semakin mengenal Tuhan yang Maha Tahu dan melihat segalanya, dan juga kita semakin meninggalkan kesalahan-kesalahan kita terhadap Tuhan, kesalahan terhadap sesama manusia, kepada sesama ciptaan Tuhan, dan agar kita berusaha lebih lagi mendekati kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, biarlah Engkau yang memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk kami boleh dikuatkan dalam iman kami. Kami boleh semakin lagi, boleh jujur dan terbuka kepadamu Tuhan. Untuk kami juga boleh meminta pengampunan daripada-Mu, menerima belas kasihan Tuhan. Berkati kami ya Bapa sepanjang hari ini, biarlah kami selalu dan senantiasa bersyukur dan senantiasa berterima kasih atas kasih dan juga pengampunan daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan
Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. GKPS